Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Permisi Ibu, perkenalkan saya Nur Haliza, saya perawat dari Puskesmas Benar. Ingin mengedukasi Ibu Ama, benar dengan Ibu Ama? Iya, saya sendiri. Ya, apakah boleh? Ya, silakan masuk, Mbak. Baik Ibu, perkenalkan kembali, saya Nur Haliza, saya perawat dari Puskesmas Benar. Ingin mengedukasi Ibu Ama terkait dengan preeklamsia. Untuk waktunya sekitar 30 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Sebelumnya ini Ibu, Bapak, ini namanya leaflet ya, nanti bisa dibaca-baca. Nah, sebelumnya apakah Ibu mengetahui nih apa preeklamsia itu? Setahu saya sih, Mbak, preeklamsia itu tekanan darahnya tinggi ya pada ibu hamil. Ya, betul sekali Ibu. Jadi preeklamsia itu nanti saya akan jelaskan nanti ya. Nah, untuk perubahan tubuh Ibu selama kehamilan, apa saja yang Ibu rasakan? Sejauh ini sih jelas berat badan saya tambah ya, Mbak. Terus sering mual muntah, terus gampang marah-marah, terus apalagi ya, bengkak, kaki bengkak biasanya. Udah itu aja sih, Sus. Ya, Ibu karena berada di trimester kedua ya. Iya, benar. Usia kehamilan berapa Ibu? Sekarang 5 bulan. Oh iya. Nah, untuk 5 bulan sendiri kenaikan berat badannya normal itu sekitar 500 gram setiap minggunya. Nah, itu normal Ibu. Namun yang tidak normalnya itu lebih dari 500 gram atau sekitar 1 kilo atau 3 kilogram seperti itu. Kemudian juga perubahan tubuh yang lainnya itu seperti bengkak itu karena bisa terjadi karena ibu sering melakukan aktivitas yang berlebih, kemudian juga jarang melakukan aktivitas, itu juga bisa terjadi. Kemudian untuk perubahan psikologisnya seperti mudah emosi, kemudian harus peka suaminya ya Bapak ya nanti terhadap hormonnya ya, hormon istrinya, kemudian ingin diperhatikan. Juga sering merasa sedikit kewalahan terhadap keinginan istri saya. Iya Bapak, untuk kewalahan tersendiri itu sangat sering terjadi ya kepada pasangan-pasangan ibu hamil juga itu tidak apa-apa karena hormon ibu hamil itu kan naik turun, jadi harus sering diperhatikan juga. Kemudian tentang preeklamsia tadi Ibu sudah dijelaskan ya. Preeklamsia itu apa Ibu? Tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Iya, preeklamsia itu tekanan tinggi pada ibu hamil. Nah, preeklamsia itu ada dua Ibu, ada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Nah, tahu bedanya tidak Bu? Enggak. Ya, preeklamsia ringan itu tekanan darahnya 140 sampai 160 mmHg Ibu, sedangkan preeklamsia berat itu tekanan darahnya itu lebih dari 160. Ibu pas diperiksa tekanan darahnya berapa Ibu? 150 kalau nggak salah. Ya, berarti Ibu tergolongnya preeklamsia ringan ya Ibu ya. Kemudian untuk keluhan umum saat hamil, apakah ada yang dirasakan? Biasanya kalau duduk terlalu lama itu sakit pinggang, terus ya kalau jalan atau beraktivitas itu suka sesek napasnya, Sus. Ya, keluhan yang sering dialami pada ibu hamil yaitu ya sakit pinggang. Nah, sakit pinggang itu karena ibu bisa mengangkat beban yang terlalu berat, kemudian sering beraktivitas yang berat-berat. Nah, cara menghindarinya ibu bisa dengan cara pinggang itu ketika mengangkat beban itu harus lurus, kemudian tangkupan atau tumpuannya itu ada di kaki atau di lutut seperti itu ya, seperti gambar di sini ya Ibu. Iya. Kemudian bengkak, kaki bengkak itu wajar. Itu biasanya karena ada peningkatan cairan Ibu. Nah, cara untuk mengatasinya bisa rebahan atau tiduran ya, kemudian di bawah telapak kaki atau pahanya dikasih bantal ya supaya nyaman. Nah, bengkak kaki ini bukan karena kebanyakan minum air putih,
Tetapi ibu hamil itu harus banyak minum air putih. Yang dilarang itu banyak minum yang berasa seperti itu ibu. Iya. Kemudian juga ada keluhan umum yang terjadi itu seperti ibu hamil kan sering ini ya ibu, hiperpigmentasi atau di setiap lipatan tangan seperti siku, ketiak, terus leher itu menghitam, itu normal ibu. Oh, normal. Ya, ibu kan termasuknya preeklamsia ringan ya. Namun jika terjadi apa-apa, ibu kan bisa hubungi atau datangi pelayanan kesehatan pada ibu hamil ya, seperti posyandu. Ibu sering kan ke posyandu terdekat? Sering sus, tapi saya tuh orangnya kalau diedukasi sama perawat-perawat atau kader-kader posyandu itu suka ngeyel, nggak merhatiin gitu. Istrinya seperti itu kak Pak? Iya sus, istri saya tuh susah buat dibilangin, ngeyel aja. Iya Bu, untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang nutrisi gizi ya pada ibu hamil. Ibu kan mengalami preeklamsia, tentunya pantangan yang paling penting itu tidak boleh atau dianjurkan untuk mengurangi garam ya, supaya tekanan darah ibu tidak naik seperti itu. Nah, untuk tablet penambah darah ketika ibu datang ke posyandu sering diminum? Enggak. Ya, tablet penambah darah itu penting ya, karena barangkali pada saat melahirkan nanti ibu kekurangan darah gitu. Nah, ini ada beberapa contoh diet untuk ibu preeklamsia ya. Yang pertama itu diet pertama yaitu ada diet makannya cuma dari susu dan sari-sari buah yang sudah dilunakkan atau Ya, bentuk cair ya. Ya, bentuknya cair seperti itu. Kemudian diet yang kedua itu lebih ke arah ada sayurannya, buah-buahan dan sayuran, kemudian ada proteinnya sedikit. Kemudian yang diet yang preeklamsia ketiga itu ada lebih ke zat energi atau zat pembangun supaya ibu menjadi lebih sehat dan kuat seperti itu ibu. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesiapan psikologis menghadapi kehamilan. Untuk psikologis ibu menghadapi persalinan nanti seperti apa ibu? Apakah takut ataukah biasa saja? Kan ibu kan anak kedua nih, apakah ada rasa beda gitu? Tentunya agak takut sih sus, karena kan hamil yang sekarang kan saya mengalami preeklamsia ya, pas anak pertama kan enggak, jadi sekarang agak takut sih. Oh iya, ibu mengalami hipertensi itu karena ada turunan ya? Iya. Iya, jadi dari situ juga preeklamsia itu bisa timbul ibu, dan juga pola makan ibu juga kan ibu sering makan makanannya asin ya. Iya, jadi itu. Nah, untuk kesiapan psikologisnya antara ibu dan bapak harus itu ya, harus adil nanti membagi kasih sayang pada anak yang pertama dan anak yang kedua nanti. Jadi harus siap, jadi harus yakinlah terhadap kemampuan ibu sendiri gitu. Jangan mendengarkan pikiran-pikiran atau omongan jelek dari orang lain. Ibu yakin saja dulu terhadap diri ibu, seperti itu. Yes, sus. Saya juga agak takut sus untuk ngebagi kasih sayangnya karena jarak anak pertama dan anak kedua kan sangat dekat. Yes, sus. Ya Bapak, Ibu, tentunya orang tua itu tidak akan siap jika akan mempunyai anak. Tetapi ya orang tua mana sih yang tidak mau belajar menghadapi perilaku anaknya nanti. Jadi Ibu dan Bapak harus percaya diri terhadap kemampuan pada diri Bapak dan Ibu, seperti itu. Yes, sus. Baik Ibu, untuk penyuluhannya sudah selesai. Bisa dijelaskan kembali apa yang Ibu tangkap nih dari penyuluhan tadi? Tadi yang sudah Mbak Suster jelaskan ya, jadi preeklamsia itu tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil, dan tadi ada perubahan pada tubuh ibu hamil, kayak tekanan berat badannya naik, terus adanya bengkak, terus ada mual muntah, hormonnya kayak suka marah-marah, terus ada lipatan-lipatan hitam kayak di siku nih, di leher saya, di ketiak kayak gitu. Terus ada diet preeklamsia juga, tadi ada diet 1, 2, 3 ya. Itu kayak diet intinya penurunan
tidak mengkonsumsi garam di makanan. Ya betul Ibu, baik sekali. Ibu memahami dengan benar apa yang saya jelaskan tadi ya. Iya. Nah, nanti kalau Ibu itu bisa dibaca-baca ya di sini tentang preeklamsia sendiri. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi gini Sus, saya dan istri saya kan berniat untuk mempunyai anak banyak, tapi kita tidak ingin melakukan KB. Nah, untuk alat kontrasepsinya sendiri itu yang aman itu yang gimana ya Sus? Ya Bapak, ya di sini kan ada beberapa macam alat kontrasepsi ya Ibu, Bapak. Nah, alat kontrasepsi ini tujuannya untuk mencegah kehamilan. Nah, untuk Bapak dan Ibu kan karena jarak antara anak pertama dan anak kedua kan ini sangat dekat sekali ya. Anak pertama baru umur 3 tahun ya. Kan jarak anak pertama dan anak kedua itu sangat dekat ya Ibu Bapak. Nah, ini ada beberapa referensi ya. Yang pertama itu ada kondom ya. Nah, untuk tingkat efektivitas kondom ini sangatlah jarang tercapai gitu karena sangat mudah bocor ketika dipasang ke dalam alat kelamin. Jadi yang kedua itu ada pil KB. Pil KB itu untuk biasanya itu efek sampingnya itu peningkatan berat badan Ibu. Nah, kemudian ada suntik KB. Nah, pil KB dan suntik KB ini karena hormonal, jadi resikonya itu meningkatkan berat badan. Kemudian ada IUD. IUD itu dimasukkan ke dalam uterus ibu atau ke dalam vagina ibu. Nah, kemudian ada implan. Implan itu dimasukkan ke dalam lengan atas ibu. Nah, nanti ibu bapak bisa konsultasi kepada dokter untuk alat kontrasepsi yang baik dan nyaman untuk ibu dan bapak. Iya, Itu. makasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, Ibu, terima kasih sudah bekerja sama, sudah aktif dalam penyuluhan kali ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk adanya penyuluhan dari Puskesmas Lobener. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.